Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Ika D. Permana Putra. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek UTS pemrograman web lanjut yang telah saya buat. Jadi pertama-tama kita jalankan proyeknya terlebih dahulu. Kemudian kita buka web. Untuk tampilan login ini saya mengambilnya dari Bootstrap. Di example. Kemudian klik tampilan sign dan kita view shortcode-nya, lalu saya paste code ini di view login. Dan untuk tampilan ini saya mengubahnya sedikit, seperti menambahkan library untuk CSS dan Bootstrap-nya. Sehingga menghasilkan tampilan login yang seperti ini. Untuk menampilkan view login ini, saya memanggilnya menggunakan route dengan /login dan dikirimkan ke controller outcome dengan metode getLogin. Pada controller ini dilakukan untuk menampilkan view yang berada di dalam folder out dan login, agar nantinya view ini dapat diakses. Sebelum melakukan login, tentunya juga harus melakukan register. Maka tampilannya seperti ini. Untuk tampilan ini saya menggunakan kode yang sama seperti view login, hanya saja saya menambahkan inputan baru untuk nama dan konfirmasi password. Untuk memanggil view ini saya menggunakan route/register yang dikirimkan ke controller outcome dengan metode getRegister. Pada controller ini dilakukan untuk menampilkan view register yang berada di dalam folder out dan register, agar nantinya view ini dapat diakses. Pada from register dan login ini saya juga menambahkan kelas need validation yang berfungsi jika user belum menginputkan data dan menekan tombol login atau register, maka akan menampilkan pemberitahuan bahwa user harus memasukkan data terlebih dahulu. Kita coba seperti ini. Untuk melakukan login dan register ini, kita memerlukan tabel baru pada database, yaitu tabel user, yang nantinya akan menyimpan data-data yang dimasukkan user pada view register ini, yang digunakan untuk dapat melakukan login nantinya. Untuk menambahkan tabel user, kita dapat melakukan migration dengan mengetikkan php artisan migrate seperti ini. Kemudian maka secara otomatis tabel user akan ditambahkan pada database. Kita buka localhost. Kemudian kita pilih panitia. Maka secara otomatis tabel user akan ditambahkan pada database.
yang berisikan kolom ID, nama, email, dan password. Selanjutnya kita ambil data-data yang sudah dimasukkan pada view register ini menggunakan metode post yang dipanggil melalui root dengan /post register yang dikirimkan ke controller outcount dengan metode post register. Pada controller ini dilakukan validasi di mana nama harus memiliki 4 karakter, kemudian email yang unik atau tidak boleh sama, dan password minimal 8 karakter dan harus sama dengan konfirmasi password. Di mana query ini bisa kita cari di laravel.com. Kemudian cari validation. Di sini ada banyak contoh validation. Lalu kita cari confirmed. Di sini dikatakan bahwa file password harus sama dengan file_confirmation. Yang di sini saya sudah mengisi file atau name password, dan di sini dengan name password_confirmation. Setelah proses ini sesuai, data akan disimpan pada $name yang diambil dari file name, kemudian $email yang diambil dari field email, dan untuk passwordnya saya melakukan enkripsi menggunakan helper decrypt untuk keamanan data dari user. Kemudian data-data tersebut akan disimpan pada tabel user seperti ini. Dan setelah berhasil melakukan register dengan kode ini akan langsung diarahkan ke view beranda. Dan coba kita demokan. Nama Permana Setiawan, email Setiawan, dengan password 123456778, konfirmasi password 123456778. Kita klik register, maka akan langsung ke halaman beranda tanpa melakukan login terlebih dahulu. Dalam view beranda ini saya menggunakan sebuah view template yang menampilkan navbar yang berisi nama project, menu beranda, menu data kegiatan, dan menu logout. Kemudian template ini di-extend di view beranda agar tampilannya sesuai dengan view template, dan kita juga dapat melakukan extend ini pada view-view yang lain tanpa perlu menambahkan navbar pada view-nya. Selanjutnya, ketika kita menekan menu beranda, kita akan diarahkan ke view beranda, di mana view ini akan dipanggil oleh root dengan /beranda
lalu dikirimkan ke controller beranda count dengan metode beranda. Pada controller ini akan menampilkan view beranda agar dapat diakses. Kemudian ketika kita menekan menu data kegiatan, maka akan diarahkan ke view data kegiatan, di mana view ini dipanggil oleh root/data kegiatan, lalu dikirimkan ke controller data count dengan metode show. Pada controller ini akan menampilkan semua data yang ada pada database, pada tabel kegiatan, kemudian menampilkannya pada view data kegiatan. Selanjutnya, untuk menampilkan nama ini, kita dapat menggunakan kode ini untuk menampilkan nama pada tabel user yang telah didaftarkan tadi. Kemudian ketika kita menekan menu logout, maka akan diarahkan kembali ke view login, di mana view ini dipanggil oleh root dengan /logout, dikirimkan ke controller outCount dengan metode getLogout. Pada controller ini user akan dikembalikan sebagai tamu. Jadi, fungsi middleware pada root ini digunakan untuk mengecek apakah user sudah melakukan login atau masih sebagai tamu. Jika user masih sebagai tamu, maka user hanya dapat mengakses view register dan login. Jika user sudah melakukan login, maka user tidak dapat melakukan login kembali. Middleware ini ada pada Laravel di folder app http middleware. Jika user sebagai tamu, maka user didirect ke halaman login. Jika user sudah melakukan login dan ingin kembali ke login atau register, maka akan didirect ke halaman beranda. Pada view kegiatan ini saya menggunakan data tabel menggunakan library CSS dari data tabel ini, JavaScript dan Java code-nya yang saya letakkan di view template.blade.php. Pada view data kegiatan ini, saya menggunakan session yang memunculkan flash message ketika admin berhasil menambahkan data kegiatan. Pada kode ini digunakan untuk tombol tambah data yang ketika ditekan akan diarahkan ke view input kegiatan. Selanjutnya, menggunakan data tabel yang skripnya ada di view template, di mana pada data tabel ini saya menampilkan nama kegiatan, tanggal kegiatan, jumlah pendaftar, status, dan aksi. Pada kode perulangan for each ini akan menampilkan seluruh data yang disimpan pada $kegiatan, dan pada kolom aksi saya menambahkan 3 buah tombol, yaitu tombol ubah status, detail, dan hapus. Untuk menambah data kegiatan ini, kita dapat menekan tombol tambah kegiatan ini dan akan diarahkan ke view input kegiatan,
di mana view ini dipanggil oleh root /input kegiatan, lalu dikirimkan ke controller form count dengan metode show input. Pada controller ini akan menampilkan view dari tambah kegiatan. Selanjutnya pada view ini, code form action ini digunakan untuk mengambil data-data yang diinputkan yang nantinya dipanggil oleh root dengan /form process form dengan metode post. Di sini saya menggunakan form class need validation yang berfungsi untuk menampilkan pesan untuk masukkan data jika admin belum memasukkan data dan menekan tombol proses. Di view ini juga saya menambahkan tombol batal dan proses. Ketika menekan tombol batal, maka akan diarahkan kembali ke view data kegiatan. Dan kita coba. Dan ketika menekan proses, maka data-data yang dimasukkan akan dipanggil oleh root /process form, lalu dikirimkan ke controller form count dengan metode ambil data. Pada controller ini dan dimasukkan ke tabel kegiatan dengan masukkan nama, tanggal, kuota, sisa, diisikan dengan default 0 dan status diisi dengan default buka. Setelah berhasil, maka akan muncul session flash music berhasil. Dan akan diredirect ke halaman data kegiatan. Untuk tombol ubah status, ketika ditekan akan dipanggil oleh root dengan /ubah dengan ID dari data kegiatan, lalu dikirimkan ke controller data count dengan metode ubah status. Pada controller ini akan diambil data yang sama dengan ID, kemudian diubah ke bentuk array, lalu dilakukan pengkondisian di mana jika status dari ID yang digunakan sama dengan buka, maka status akan diubah menjadi tutup. Jika tidak, maka status akan diubah menjadi buka dan diredirect ke halaman data kegiatan. Untuk tombol detail, ini ketika ditekan akan diambil oleh root /detail dengan ID dari data kegiatan dan dikirimkan ke controller data count dengan metode show detail. Pada controller ini akan diambil data kegiatan yang sama dengan ID dan data anggota yang memiliki kegiatan ID yang sama dengan ID pada data kegiatan. Kemudian menampilkan view dari detail.
Pada view ini, kode ini digunakan untuk menampilkan nama dari data kegiatan yang dipilih sesuai dengan ID-nya. Di sini juga saya menggunakan data tabel yang berisikan NIM, nama, dan program studi. Kemudian for S digunakan untuk menampilkan seluruh data anggota yang mendaftar pada kegiatan yang dipilih. Kemudian saya menambahkan tombol kembali yang berfungsi untuk menampilkan view data kegiatan. Untuk menambah anggota, saya menggunakan view daftar yang dipanggil oleh root/daftar dan dikirimkan ke controller daftar_con dengan metode daftar. Pada controller ini akan dilakukan pemanggilan data kegiatan untuk menampilkan data kegiatan yang dipilih. Kemudian akan menampilkan view daftar. Pada view daftar ini, saya menggunakan dua session, yaitu gagal dan berhasil. Untuk view daftar ini hampir sama dengan view kegiatan, hanya saja saya menambahkan kondisi pada pilih kegiatan. Jika status pada kegiatan sama dengan tutup, maka pilihan tersebut akan di-disable atau tidak bisa dipilih. Jika tidak, maka pilihan dapat dipilih seperti biasa. Kemudian ketika user menekan tombol proses, maka data-data yang telah dimasukkan akan dipanggil oleh root/process_form_data dan dikirimkan ke controller daftar_con dengan metode ambil data daftar. Pada controller ini akan dilakukan pengambilan data NIM, nama, prodi, opsi, kemudian ID data kegiatan yang sama dengan opsi. Kemudian ID data kegiatan yang sama dengan opsi ubah menjadi array dan dilakukan pengkondisian. Jika sisa dari data kegiatan lebih dari sama dengan kuota dari data kegiatan, maka menampilkan session gagal dan diredirect ke view daftar. Jika tidak, maka data-data ini akan disimpan pada tabel anggota dan dilakukan pengecekan pada tabel anggota. Jika kegiatan _id sama dengan ID dari data kegiatan, maka dilakukan perhitungan menggunakan count. Selanjutnya sisa akan diupdate sama dengan $hitung. Kemudian setelah berhasil, maka akan muncul session flash message berhasil dan diredirect ke view daftar.
Untuk tombol hapus ini ketika ditekan akan dipanggil oleh root /hapus dengan ID dari data kegiatan dan dikirimkan ke controller data core dengan metode hapus. Pada controller ini akan dilakukan penghapusan data kegiatan beserta anggotanya yang sama dengan ID dari kegiatan yang dipilih. Kemudian akan menampilkan sesi play music dan diredirect ke halaman data kegiatan. Oh ya, saya lupa mendemokan pada fungsi logout. Ketika kita menekan logout, maka kita diarahkan ke view login. Ketika sedang berada di view login atau belum melakukan login, maka kita tidak dapat masuk ke halaman beranda data kegiatan karena fungsi middleware. Kita berada pada tamu. Selanjutnya kita coba login dengan email yang tadi kita buat, Setiawan, passwordnya 123456778. Kita login. Setelah kita login, maka kita tidak dapat melakukan atau kembali lagi ke view login. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.